Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama akan merenungkan satu bagian yang menarik tentang apa kerja Roh Kudus. Ada yang berkata Roh Kudus itu semangat atau dorongan atau tenaga aktif. Tapi di sisi lain ada yang berkata Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Lalu apa kata Alkitab? Kita akan lihat dari Injil Yohanes, khususnya pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 hingga yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dari pembacaan ini, kita akan menemukan 3 hal yang menarik, khususnya tentang Roh Kudus. Tetapi di bagian lain Alkitab, banyak juga informasi tentang Roh Kudus, khususnya di dalam Perjanjian Baru. Namun kita melihat secara konteks di dalam bagian ini saja. Maka dari itu, apa 3 hal kerja Roh Kudus yang bisa kita temui dari bagian ini? Yang pertama, dia adalah memiliki kerjaan menolong. Perhatikan di ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Itu berarti ketika ini diucapkan, Yesus belum meninggalkan murid-muridnya, tetapi dia adalah Allah sejati. Maka dia sudah tahu kalau dia tinggalkan, maka akan terjadi kegalauan, kehancuran, kekhawatiran, ketakutan. Mungkin tercerai-berai mereka karena tidak ada penopangnya. Maka ketika Yesus masih ada bersama dengan mereka, dan Yesus berjanji akan ada penolong yang lain, maka pada waktu muncul kata penolong yang lain, itu tandanya yang akan menolong orang-orang yang menjadi muridnya Kristus. Lalu bagaimana kita bisa menikmati relasi kita dengan Kristus? Khususnya di ayat yang ke-15 dikatakan sebagai berikut, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Maka ada satu hal yang menarik, jika itu andekan kita mengasihi, maka akan menuruti perintah. Jadi kalau orang suka melakukan perintah, itu belum tentu dia mengasihi Yesus. Tapi kalau orang mengasihi Yesus, dia akan melakukan perintah. Dan perintah-perintahnya hari ini kita bisa nikmati di dalam Alkitab. Sudah terurai dengan begitu teliti tentang apa keinginan hati Tuhan di dalam kitab suci ini. Nah, salah satunya yang kita pelajari pada waktu kita sedang menikmati firman, kadang-kadang kita tidak paham, kadang-kadang tidak mengerti. Lalu penolong inilah, Roh Kudus inilah yang akan membantukan kita, membuat kita paham tentang firman. Tapi kuncinya adalah, apakah kita mengasihi Yesus? Kalau kita mengasihi Yesus, maka kita akan berjuang untuk menyenangkan Yesus. Dan salah satu cara adalah kita melakukan firman. Bagaimana caranya? Kita harus membaca Alkitab. Jangan takut kita bisa mengerti atau tidak, tetapi kuncinya baca dengan serius. Ikuti dengan fokus apa yang dikatakan oleh kitab suci ini. Izinkan Roh Kudus yang berkarya untuk kita. Maka kerja Roh Kudus yang pertama adalah menolong kita. Bukan cuma menolong, tapi yang kedua, Roh Kudus itu menyertai. Perhatikan, tetap di ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tujuannya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya.
Yang kedua, bukan cuma menolong, tetapi menyertai. Dalam waktu lama berapa? Dalam berapa lama waktunya? Yaitu selama-lamanya. Tidak ada batas waktunya. Kuncinya adalah selama kita hidup dunia ini sampai kepada kekekalan, kita tidak akan terpisah karena ada Roh Kudus yang menjadi jaminan meterai bagi kita sampai kita menikmati keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh sebab itu hari ini apapun yang menjadi kegelisahan hati kita, ketika engkau sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tetap setia membaca Alkitab, tetap setia mendekatkan diri kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa memahami apa rencana Tuhan. Dan jangan takut untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada di dunia yang kita alami setiap hari. Mengapa? Karena Roh Kudus menyertai kita. Kita tahu istilah Immanuel, Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Dikatakan Allah menyertai kita, yang menyertai adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Maka dari itu dalam bagian ini ditekankan pribadi Roh Kudusnya yang menyertai kita dalam waktu selama-lamanya. Maka dari itu jangan gelisah hati kita ketika kita menantikan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Selama di dunia ini kita tidak pernah sendirian. Dan yang ketiga, Roh Kudus mendiami. Perhatikan di ayat yang ke-17, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Siapakah dia itu? Yaitu Roh kebenaran. Kemudian dikatakan, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Roh Kudus itu akan mendiami, berarti ketika seseorang membuka hati mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam hidup orang itu. Maka pada waktu seseorang memiliki Roh Kudus, itu tidak seperti kisah dalam perjanjian lama. Roh Tuhan itu bisa mundur dalam kisah Saul. Kalau Roh Tuhan itu mundur, atau dalam istilah orang lain, Roh Kudus itu keluar, pertanyaannya, keluarnya kemana? Kalau bisa keluar, bisa masuk, pada waktu keluar kan kosong. Padahal kita tahu kan, Allah Maha Hadir. Tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini Allah tidak hadir. Berarti apa maknanya? Roh Tuhan itu mundur bukan di dalam diri si Saul tadi, tidak ada Tuhan. Tuhan ada di mana-mana, namun dia tidak bisa menikmati apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan Saul. Maka dari itu, ketika orang itu sudah memiliki Yesus, Roh Kudus tidak keluar masuk. Roh Kudus ada. Maka kita mendengarkan atau pernah membaca dalam surat Paulus, kadang-kadang kita bisa mendukakan Roh Kudus. Maka pada waktu engkau mendukakan Roh Kudus, kita tidak lagi peduli dengan apa yang sedang Roh Kudus ingin kerjakan. Jadi pada waktu kita ditegur oleh Roh Kudus, maka kita tidak menuruti, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus adakah? Ada. Dia tidak pernah pergi, dia tetap ada di situ, karena dia mendiami kita sebagai jaminan meterai sampai kita diselamatkan. Namun jangan suka mempermainkan Roh Kudus. Karena dia ada di sini, jangan kita berbuat dosa. Dia hadir, dia mengawasi, dia mengingatkan kita akan firman, dia mendidik kita, dia membimbing kita. Karena disitulah kerja Roh Kudus, yaitu terus-menerus menolong. Dia akan menyertai dan dia mendiami. Hari ini apapun persoalan kita, kita tidak pernah sendirian. Roh Kudus pasti sanggup menolong kita untuk membuat kita menjadi pelaku firman. Salam hati gembira.